Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Praneta dengan NIM 2306017 dari kelas MIK 3A. Baik, di sini saya akan melakukan review jurnal mengenai data flow diagram atau DFD untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan. Baiklah, saya akan mulai mereview jurnal mengenai DFD tersebut. Jurnal pertama yaitu Data Flow Diagram, Sistem Pelayanan Masyarakat Berbasis WhatsApp. Di sini terdapat 4 proses, yaitu proses tambah menu, ubah menu dan submenu, hapus menu dan submenu, dan atur urutan menu dan submenu. Pada proses tambah menu, admin memasukkan data menu baru seperti nama menu, sistem menerima data tersebut, dan menyimpan data tersebut pada database menu atau data store menu. Selanjutnya pada proses 2.2 yaitu proses ubah menu dan submenu, admin memilih menu yang ingin diubah dari sistem membaca data menu dari database menu, admin melakukan update seperti ubah nama, lalu admin pada proses 2.2 menulis perubahan tersebut dan kembali disimpan ke dalam data store menu. Pada proses 2.3 yaitu proses hapus menu dan submenu, admin memilih menu atau submenu yang akan dihapus. Proses tersebut akan menghapus data yang dipilih dari database menu atau data store menu. Sistem memperbarui tampilan menu agar item yang dihapus tidak muncul lagi. Pada proses 2.4 atau proses atur urutan menu dan submenu, admin melakukan urutan menu dan submenu sesuai dengan kebutuhan. Proses melakukan penerimaan data urutan baru. Sistem menyimpan urutan baru tersebut kepada data store menu. Tampilan menu diperbarui sesuai urutan baru. Data store yang kedua yaitu data flow diagram pada sistem basis data wisata kuliner di Kota Balikpapan. Di sini terdapat satu proses yaitu kelola profil dan 2 terminator yaitu penikmat kuliner dan pelaku usaha serta 2 data store yaitu data store akun dan data store restoran. Penikmat kuliner mengirimkan data akun ke proses kelola profil. Setelah data diproses, sistem mengembalikan hasilnya berupa data akun kembali kepada penikmat kuliner. Yang selanjutnya yaitu pelaku usaha juga mengirimkan data akun serta data restoran ke proses yang sama. Sistem kemudian mengolah data tersebut dan mengirimkan data kembali kepada pelaku usaha berupa data akun dan data restoran. DFD yang ketiga yaitu data flow diagram pada Apotek Chandra Kota Jambi. Di sini terdapat 2 proses yaitu input data penjual dan proses terima pembayaran. Pada proses pertama yaitu input data penjual, proses ini dimulai ketika customer memberikan data customer kepada sistem untuk melakukan pembelian. Data tersebut diproses oleh sistem dalam bagian input data penjualan untuk mencatat identitas dan kebutuhan customer. Selain itu, dokter juga dapat memberikan data resep kepada sistem. Data resep ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan obat atau barang yang akan dijual kepada customer. Dari bagian barang, sistem mengambil data barang yang mencakup stok, nama barang, dan harga barang yang tersedia. Ini diambil dari data store barang. Selanjutnya yaitu setelah data customer, resep, dan barang digabungkan, sistem menghasilkan data penjualan yang siap diproses lebih lanjut. Proses ini juga mengembalikan data customer ke customer sebagai konfirmasi bahwa data pembelian telah tercatat. Pada proses 2 yaitu proses terima pembayaran. Setelah data penjualan selesai diinput, proses berikutnya adalah proses penerimaan pembayaran dari customer. Customer mengirimkan data pembayaran kepada sistem melalui proses terima pembayaran. Sistem kemudian memverifikasi dan mencatat pembayaran berdasarkan data penjualan dan diperoleh dari proses sebelumnya. Setelah pembayaran diterima, sistem mengirimkan nota kepada customer sebagai bukti pembayaran resmi. Di saat yang sama,
Data penjualan yang telah dibayar dikirimkan kembali ke bagian penjualan atau ke bagian data store penjualan untuk dicatat sebagai transaksi yang telah selesai. Selanjutnya yaitu yang keempat, DFD Sistem Informasi Penjualan Online. Di sini terdapat dua terminator, yaitu terminator admin dan terminator customer, serta tiga proses, yaitu proses pendataan produk, proses cek kelengkapan data produk, dan proses tampilan data produk. Pada proses yang pertama, yaitu proses pendataan produk, admin melakukan input data produk ke dalam proses pendataan produk. Proses ini menghasilkan data produk yang selanjutnya akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses cek kelengkapan data produk. Di sini, proses tersebut menerima data produk dari proses pertama. Setelah pengecekan, data produk mengalir keluar dari proses ini dan disimpan pada data store produk. Untuk selanjutnya yaitu proses tampilan data produk. Data store produk akan memberikan datanya kepada proses ini. Proses ini akan memproses data produk dan hasil dari data produk akan dikirimkan kembali kepada customer. Data tersebut menampilkan data produk kepada customer. Selanjutnya yaitu DFD Sistem Informasi Perpustakaan. Di sini terdapat satu proses, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan dengan dua terminator, yaitu anggota dan petugas. Langkah-langkahnya yaitu input dari anggota ke sistem, yaitu anggota memasukkan permintaan informasi tentang buku ke dalam sistem. Anggota mengirimkan permintaan informasi melalui SMS ke sistem. Setelah diproses oleh sistem memberikan data buku dan sistem mengirimkan notifikasi atau konfirmasi melalui SMS kepada anggota. Yang selanjutnya yaitu dari terminator petugas. Petugas akan menginputkan ke sistem. Petugas memasukkan data buku baru atau memperbaharui data buku ke sistem. Petugas memasukkan data anggota baru atau memperbarui data anggota ke sistem. Petugas memasukkan data transaksi ketika anggota meminjam buku. Petugas memasukkan data transaksi ketika anggota mengembalikan buku. Dan petugas menginputkan info laporan untuk melihat laporan dari sistem tersebut. Setelah semuanya diinputkan ke sistem akan memproses dan menghasilkan laporan berupa sistem menghasilkan berbagai laporan yang diterima oleh petugas. Sistem memberikan informasi detail dari data buku kepada petugas, anggota, dan laporan. Sistem memberikan informasi detail data anggota kepada petugas. Sistem memberikan informasi terkait laporan kepada data petugas. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.